Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di kelas Seni Budaya semester genap bersama saya, Ani Rahayu Ningsih. Di video ini kita akan membahas materi merancang pementasan pantomim. Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah 3.2. Memahami perancangan dan pementasan pantomim sesuai konsep, teknik, dan prosedur. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Pantomim bukan pertunjukan teater yang membutuhkan dialog, melainkan gerak-gerik tubuh. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan faktor pendukung lainnya yang dapat mempermudah pemain dalam mengekspresikan isi cerita. Perancangan pementasan pantomim. Untuk menghasilkan pertunjukan pantomim yang menarik, kamu harus mencari tema-tema yang unik. Tema adalah ide cerita. Tema bisa kamu dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak tema yang menarik untuk ditampilkan, berupa gerak-gerak pantomim. Contohnya seperti kerja bakti, beres-beres rumah, berwisata, main bola, main balon, main basket, bermain dengan binatang peliharaan, dan lain-lain. Rancangan rias. Penggunaan rias pada pantomim memang cukup khas, yaitu menggunakan bedak putih yang menutupi seluruh wajah dengan tambahan garis-garis hitam dari pensil alis untuk menegaskan di bagian mata, bibir, dan hidung. Kamu juga bisa menambahkan penggunaan alat rias lain, contohnya lipstik, pemerah pipi, dan pensil alis. Rancangan kostum. Kostum yang biasanya digunakan oleh pemain pantomim biasanya sangat sederhana, berupa kaos dan celana yang ketat atau slim dengan tubuh. Tujuan menggunakan kostum seperti ini supaya kelenturan dan bentuk-bentuk gerak yang ditampilkan lebih jelas. Seniman pantomim yang serius mungkin tidak lagi mengenakan kostum klasik, tetapi kostum yang sangat mudah dikenali untuk pesta kostum. Rancangan musik. Musik berfungsi sebagai penguat adegan dan gerakan pantomim, juga membantu untuk mewujudkan suasana yang ingin ditampilkan, misalnya kemeriahan, kesedihan, suasana hutan, suasana kota, maupun jalan raya, dan masih banyak lagi. Membuat rancangan properti. Buat rancangan peralatan yang dibutuhkan di atas panggung atau dalam kurung properti dan latar belakang panggung
dalam kurung setting secara efektif dan efisien, artinya properti dan setting yang dibuat sesuai dengan tuntutan pertunjukan serta fungsinya yang jelas, tidak kurang ataupun tidak berlebihan, dan tentunya harus membuat nyaman para pemain dan menarik bagi penonton. Rancangan panggung. Tata panggung adalah salah satu seni dalam teater dalam menghias dan menampilkan pertunjukan yang telah dicetak dan dapat dilakukan dalam ruangan terbuka dan tertutup, sehingga sebuah pertunjukan dapat berjalan dengan baik. Tata panggung dalam pentas teater berfungsi sebagai unsur yang menggambarkan situasi, kondisi, waktu, dan tempat sesuai dengan alur cerita yang berlangsung. Penataan panggung dalam pentas teater tidak hanya ditujukan untuk keperluan estetika, namun juga memberikan ruang gerak terhadap pemain, sekaligus memvisualisasikan penokohan dan karakternya. Penataan panggung bergantung pada latar cerita dalam naskah. Pokok dasar tata panggung. Pokok dasar dalam tata panggung adalah sebuah penampilan visual dari lingkungan sekitar untuk melakukan dan merancang panggung yang harus memperhatikan aspek ruang gerak. Berikut ini adalah beberapa hal dalam pokok tata panggung. Yang pertama, dapat menciptakan ruang dalam permainan. Yang kedua, memberikan suasana permainan. Yang ketiga, dapat memberikan tampilan dengan menarik. Yang keempat, dapat dilihat dan dipahami bagi peserta atau penonton. Yang kelima, desain yang sederhana. Yang keenam, bermanfaat sebagai aktor atau pemain. Yang ketujuh, dapat membuat suasana pada elemen yang terkandung dalam tampilan visual. Macam-macam tata panggung. Beberapa jenis rancangan dalam tata panggung diantaranya adalah sebagai berikut. Panggung proscenium atau figura, yaitu panggung konvensional dengan proscenium raum yang digunakan untuk menyaksikan pertunjukan yang dipisahkan atau dibatasi oleh dinding atau lubang proscenium. Tahap proscenium dapat dibuat untuk membatasi area bermain dengan penonton, sehingga penonton lebih fokus dalam pertunjukan dan pertunjukan harus lebih jelas dan menarik perhatian penonton. Panggung portable. Panggung portable adalah salah satu panggung tanpa layar yang dapat dibuat di dalam atau di luar gedung dengan menggunakan platform, podium, dan platform sebagai tempat bagi penonton yang biasanya menggunakan kursi lipat. Panggung arena, yaitu salah satu bentuk panggung yang paling sederhana dan dibandingkan dengan bentuk panggung lainnya, dan dapat dilakukan atau dapat dibuat di dalam atau di luar gedung. Panggung terbuka. Panggung terbuka adalah salah satu tata panggung yang dapat digunakan untuk membuat penampilan luar dan dapat berlangsung di beranda rumah.
Demikian pembelajaran kita kali ini pada materi merencanakan pementasan pantomim. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subscribe. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.